Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendika Rayhan Abrar, NPM 19219104 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengurai dan menganalisis standar kompetensi lulusan. Yang pertama itu ada standar isi. Pengertian dari standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Selanjutnya yaitu ada tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu ada fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Selanjutnya itu ada manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional atau SNP, manfaat standar isi adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya itu ada kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek muatan kurikulum. Adapun isi muatan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama mata pelajaran, yang kedua muatan lokal, yang ketiga kegiatan pengembangan diri, yang keempat pengaturan beban belajar, yang kelima ketentuan belajar, yang keenam kenaikan kelas dan kelulusan, yang ketujuh pendidikan kecakapan hidup, yang kedelapan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari 3 hal berikut. Membutuhkan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti guru, serumpun, MGPM, MGMP, LPMP, Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum harus benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik, menegakkan 5 pilar belajar, menegakkan strategi belajar dan yang berorientasi pada peserta didik, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada struktur kurikulum. Isi struktur kurikulum terdiri dari 10 mata pelajaran umum dan muatan lokal disertai alokasi waktu. Struktur kurikulum harus mampu menunjang pengembangan diri peserta didik, memiliki referensi umum, dan mampu melaksanakan program pengembangan didik. Yang selanjutnya itu ada beban belajar. Beban belajar terdiri dari beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama tatap muka, yang kedua penugasan terstruktur, yang ketiga kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya itu ada standar proses. Pengertian dari standar proses menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Selanjutnya itu aja tujuan standar proses. Adapun tujuannya, yang pertama memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan belajar peserta didik
agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya itu ada fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Yang keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Selanjutnya itu ada manfaat standar proses. Standar proses bisa memberi manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Selanjutnya itu ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada peraturan pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Staf guru sebaiknya menguasai konsep dan Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dan dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Yang pertama itu ada ruang lingkup penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Selanjutnya itu ada tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.